Nah, inilah perbuatan yang dilarang ketika kita berada di Masjidil Haram. Salah satunya ini yang minta-minta ya, berada di trotoar. Ini kalau ketahuan petugas Masjidil Haram, ini langsung ditangkap dan dipenjara mungkin. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman tentang larangan apa aja yang ada di Masjidil Haram. Pertanyaannya seperti ini, Bang, boleh nggak ketika saya umroh atau haji membawa kamera ke dalam Masjidil Haram, khususnya di depan Ka'bah? Jadi kalau untuk kamera HP boleh, bahkan mereka imam ketika datang itu nggak apa-apa. Tapi kalau pakai kamera DSLR atau kamera profesional, iya, itu nggak boleh. Iya. Dan bahkan itu tercantum di bawah itu, di bawah kipas ya. Apa aja yang nggak boleh dilakukan ketika kita berada di Masjidil Haram. Sambil jalan melihat situasi di pagi hari, sekarang jam setengah 7 pagi ya, masih lampu masih pada nyala tuh, masih belum ada matahari. Sambil jalan menuju ke pintu, bukan pintu sih, WC nomor 6, nomor 3. Iya. Ini nomor 6. Ini WC ini nggak terlalu penuh sih, beda sama WC nomor 3 ya, banyak. Iya, betul. Nah, yang Kang Ilan ketahui apa aja yang nggak boleh dilakukan ketika kita berada di Masjidil Haram? Di antaranya yang pernah saya alami, membawa kamera yang canggih lah istilahnya. Iya, kamera DSLR. Iya, atau GoPro gitu. Iya, kamera GoPro aja walaupun kecil ya, itu nggak boleh. Justru kamera itu semakin kecil semakin dicurigai. Iya. Buktinya saya juga pernah ditangkap, Kang. Kamera DSLR, terkecuali memang media sini yang resmi gitu ya. Iya. Kemudian terus, apalagi yang saya ketahui, tidak boleh membawa tas yang besar masuk ke dalam Masjidil Haram. Iya, koper Di itu nggak antaranya. boleh. Dan sebenarnya sudah ada tercantum dari situ ya, Iya. di tempat apa namanya? Iya, di kipas-kipas ini nih. Kipas ini. Bawa koper, kalau kita kopernya kebesaran, Iya. itu pasti ditanya ya. Iya. Takutnya bawa bahan peledak atau apa gitu. Terus, Bisa jadi, Kang, nggak boleh masuk, Kang. Disuruh iya, keluar nggak boleh lagi. masuk. Pokoknya Disuruh disimpan. Iya. itunya aja udah dilarang. Ini pekerja wanita kebanyakan dari Indonesia ya. Iya. Terus apalagi Mas? Tadi kamera. Iya. Terus Tas. Bukan tas sih, koper. Kalau tas ini juga kan tas ya. Iya. Koper, terus Kemudian tidak boleh minta-minta. minta-minta. Sebenarnya kita bersedekah dimanapun juga nggak apa-apa, terkecuali kita ketika berada di Masjidil Haram. Kenapa dilarang? Tahu nggak alasannya lah? Apa ya kira-kira? Mungkin mengganggu kenyamanan para jemaah dari berbagai negara kali ya. Makanya kalau mau sedekah tuh kalau bisa di luar area Masjidil Haram. Sekarang ini memang nggak ada jemaah. Kalau pas jemaah haji membludak itu mengganggu memang. Iya. Bahkan Kang Aman, bahkan ini petugas kebersihan Masjidil Haram aja kalau kelihatan sering dikasih, dia disamperin, Kang. Iya. Jadi kesannya itu endingnya mengganggu. Iya. Iya. Apalagi kalau misalnya bulan Ramadan, bulan haji. Itu maksa loh. Iya, Kang Aman, yang saya tahu apalagi nih bulan Ramadan, bulan haji, ini petugas Masjidil Haram ini tidak diperbolehkan ada kantongnya loh, dijahit kadang. Sekarang ini petugas Masjidil Haram nggak difasilitasi kantong di baju, bahkan di
celana. Itu sekarang nggak boleh. Makanya kalau kita bersedekah sama pekerja Masjidil Haram, kalau ketahuan petugas, malah kitanya yang kena teguran. Bahkan kalau misalkan udah ditegur masih melakukan masih dilakukan, ujung-ujungnya kita bisa ditanya-tanya lah. Iya. Nah, jualan, salah satu jualan. Iya. Ini kalau bukan orang Mekah asli, ini dilarang nih. Iya. Langsung ditangkap pastinya. Tadi itu apa aja? Pertama kamera. Iya. Terus barang yang besar atau koper? Barang apa? Yang besar. Kamera, koper. Ya, yang minta-minta. Kemudian nggak boleh berjualan ya, yang tadi berjualan. Terus apa lagi? Yang kelima? Mungkin buang sampah sembarangan lah. Buang sampah sembarangan itu pasti ya. Iya. Yang jelas ya itu tadi. Jadi sebenarnya banyak sih ya yang nggak boleh dilakukan. Cuman mungkin hanya 5 aja itu nggak boleh dilakukan sama sekali. Kalau kita bawa kamera profesional itu di sini nggak boleh. Kalau yang mungkin di sini tuh langsung KTP-nya itu dipoto dan didenda. Iya. Coba ke depan lihat. Kalau waktu peraturan zaman dulu, Kang, bawa handphone juga nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini situasi di depan Masjidil Haram di pagi hari, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang waktu menunjukkan jam berapa? Jam 6:30. Di sekitar Masjidil Haram, orang itu kelihatannya semuanya bahagia lah. Mau bahagia itu nggak harus mewah lah. Kita jalan-jalan di sini aja, Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak saya juga yang belum punya perasaan masih baik, kemarin senyum-senyum terus kan. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi aura positif itu tumplek ke sini semua. Dan jangan salah ya, bisa teman-teman lihat di YouTube, dimanapun lah, media manapun, pas area Masjidil Haram ini kalau dilihat di luar angkasa itu inilah bercahaya, paling terang pokoknya. Paling terang. Masya Allah. Nggak ada bosannya jalan-jalan di sini. Kita ini termasuk orang yang beruntung. Betul sekali, Kang. Di saat jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia yang ingin datang ke sini terhalang sama aturan, kita sekarang di sini jalan-jalan tiap hari ya. Iya, bebas ya. Senang banget rasanya, Kang ya. Ini anugerah dari Tuhan yang tak terhingga. Pokoknya nikmat yang sangat luar biasanya. Nah, Lan, ketika berada di depan sana itu ada yang minta-minta. Kalau ketahuan aparat itu dikejar-kejar lah. Iya, benar. Sebenarnya demi kenyamanan para pengunjung aja sih yang saya perhatiin. Yang mau ibadah di sini. Kita lewat mana lewat sini? Ini vacuum cleaner untuk membersihin lantai ya. Ada lagi, Kang, yang dilarang untuk saat ini nih. Apa itu? Di saat bukan waktu sholat tidak boleh duduk-duduk di sekitar sini. Oh iya, untuk saat ini ya. Ini di WC nomor 3. WC yang meninggalkan jutaan kenangan untuk umat Islam. Kita nggak boleh duduk-duduk di sana. Nah, yang jualan makanan burung di sini itu kalau ketahuan sama aparat, nggak boleh nih. Nah, ini kayak ini. Berapa itu? 5 real.
Real. Lan, 153 10 rial. saya susah megang kamera. Aja nih, pakai uang saya. Nanti saya ganti ya. Gampang. Nah, sebenarnya ibu-ibu ini juga kalau ada petugas polisi ini nggak boleh. Nanti saya bayar, Lan. Iya, gampang. 2. 310. Terima kasih banyak. Inti Minven. Masya Allah. Pinter bahasanya ya. Iya, itu orang Afrika. Nih lah. Sampai kalau satu semua aja. Semua aja, Peng. Di mana nih? Sebelah sini aja, Lan. Iya. Ada yang ngasih roti juga. Iya. ternyata. Jadi berbuat baik di sini belum tentu baik di mata petugas ini, Lan. Iya, karena petugas juga mengikuti aturan di sini sih. Udah di sini. Jadi ada ini kan saingan. Sok lempar di sini, Lan. Nah, ini himbauan buat para jemaah umroh Tapi kan di sini nggak ada yang nganterin. ataupun calon jemaah haji. Jadi sisipkan uang 5 real untuk beli makanan burung ini ya. Ini saking banyaknya yang ngasih makan burung ya. Iya. Ini roti nih, berhamburan di bawah. Di sini masih ini Kang, masih sibuk. Iya, enakan roti sih karena roti manis. Nggak terlalu banyak ya. Waktunya sarapan ini burung. Iya. Itu nyamperin, Lan, ke sini nggak kelihatan di situ. Nah, alhamdulillah selama saya tinggal di Mekah ataupun di Jeddah nggak ada orang Indonesia yang minta-minta di sini ya. Dan orang Saudi asli juga Kang, kayaknya nggak ada yang minta-minta ya. Nggak ada. Ini yang minta-minta tuh dari Bormawi, dari mana lagi ya? Dari Afrika. Kebanyakan ya. Nah, Lan, kamu tahu nggak itu apa, Lan? Yang berisik nih, mesin Iya. apa ini? Itu internet itu. Masa kan? Coba lihat. Nah, ini ada apa ini, Lan? Ini perlengkapan tidur kayaknya. Iya. Kotor nih debunya kemana-mana. Nah, ini udah mulai berdatangan nih yang minta-minta di sini. Kang Alman, saya kadang masih penasaran dengan orang yang seperti ini. Iya. Terus selimut, terus tidur di mana saja. Iya. Ini Apakah- tidurnya di sini nggak? Kalau ketahuan polisi ditangkap ini, Lan. Kadang penasaran juga apakah mereka tidak punya tempat tinggal gitu. Iya. Ini tidur di pinggir jalan ya, luar biasa ini. Mungkin sudah nyamannya seperti itu ya. Iya. Nah, ini nih anak-anak kecil. Ujung-ujungnya itu minta-minta. Orang tuanya itu mantau dari jarak jauh nih, Lan. Biasanya itu anak-anak Burma ini. Banyak kan, banyak. Sok. Nah, gitu. Jadi setiap kita ke Masjidil Haram selalu kita sisihkan uang 10 real lah ya buat beli makan burung. Ini sebenarnya kalau menurut saya sih ini kotor lah ya. Tapi bakal dimakan juga. Cuman kotorannya ini Kang, sebentar lagi pasti dibersihkan nih. Kalau di Madinah itu semuanya dipel jalan juga. Di sini juga dibersihkan di sini. Masya Allah. Sok taburin lagi, Lan, biar banyak di sini. Tuh, ngumpul juga ke sini tuh. Tuh. Diusir tentara ini.
Jadi tentara ini hanya menjalankan tugas ya. Iya. Oh, makin banyak. Makin banyak. Karena kebanyakan duduk di sana tadi. Iya. Ini banyak yang pakai baju hitam. Hitam? Iya, yang jualan makanan burung nih. Nah ini tadi yang kita beli nih ya. Iya. Ini orang Afrika pintar bahasa Indonesia ini, masya Allah ya. Tapi sepertinya kan orang-orang Afrika ini udah yang lahiran di sini kan? Iya. Ini yang umroh pada nyeker tuh ya, masya Allah, tabarakallah. Memang harusnya gitu kan ya. Jadi kita merasakan menapak tilas umroh seperti zaman Nabi tuh gitu. Tapi Kang Alman, bisa jadi yang nyeker ini tadinya mereka itu bawa sendal, cuman lupa naronya biasa. Nah iya, nih Lan. Iya. Saran dari kamu buat para calon jemaah haji dan jemaah umroh Iya. yang masuk ke Masjidil Haram, itu sendalnya mending dimasukin plastik atau? Saran dari kita nih ya, masukin ke plastik itu tetap dibawa atau ditaliin di sini nih, di tas. Iya. Atau dimasukin ke tas. Sebenarnya itu bukan hilang diambil orang guys. Lebih aman sih di tas ya. Itu biasanya diambil para petugas kebersihan. Dibuang kadang kan ke Iya, sampah. kadang dibuang. Nggak ngerti juga, saya heran itu. Enggak, kalau misalnya banyak orang yang naruh sendal di sana kan itu jelek juga ke pemandangan kan. Nah, mungkin lebih ke kenyamanan kali ya. Kenyamanan. Makanya suka dibersihkan. Ini yang nggak ngerti ini nih Lan. Di depan Masjidil Haram, ini kan ada underpass. Tiba-tiba ada yang tidur di sini. Ini kira-kira orang Saudi bukan ya? Saudi. Hah? Saudi ya. Kalau bukan orang Saudi ini udah ditangkap itu Lan. Dan kita bahas lagi ke sendal tadi. Iya. Jadi kalau misalnya mau nyimpan sendal, ada kan tempat yang sudah disediakan oleh petugas. Misalnya nih, kita nyimpan di sana, tapi jangan sampai lupa. Ya, Kalau betul. bisa dipoto gitu. Tapi lama-kelamaan gitu pasti dibersihkan juga oleh petugas. Nah ini himbauan aja untuk para calon jemaah haji dan umroh ya. Ya. Nah jadi perbuatan apa aja yang nggak boleh dilakukan di saat di Masjidil Haram apa aja? Pertama, Ya, nggak boleh membawa kamera yang profesional. iya kamera DSLR dan lain sebagainya. Tapi kalau kamera HP nggak apa-apa. Terus Nggak boleh membawa barang terlalu banyak seperti tas besar. koper. Ya. Itu koper nggak boleh. Jadi kita mau masuk aja pasti dilarang. Terus bawa makanan. Bawa makanan yang berat. Makanan iya nggak boleh. Seperti nasi gitu. Kalau misalnya roti mungkin cuman beberapa. Bulan puasa aja udah ada stok makanan di dalam Masjidil Haram. Terus keempat, Yang minta-minta ini. iya minta-minta. Bahkan di luar aja kalau ketahuan sama petugas Masjidil Haram itu dilarang. Terus Itu baru 5 ya. ke Berjualan. berjualan. Ya. Iya berjualan, bahkan ngasih makan burung di sini aja. Kalau misalkan terlalu banyak dan terlalu memaksa, orang yang berjualannya itu ditangkap di sini ya. Iya betul, dikejar-kejar biasa. Iya. Ya segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian. Biar teman-teman di seluruh dunia tahu aturan yang diterapkan ketika kita berada di Masjidil Haram. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video kami berdua di Tanah Suci Mekah. Mendoakan buat teman-teman semua, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke channel Kang Irlan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.